Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari saya berpolitik, dari yang stroke sampai mati banyak. Saya bisa hitung orang-orang itu. Makanya bagi saya pembalasan itu adalah haknya Allah. Salam teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman semuanya, beberapa tahun yang lalu, di mana saudara kita Ahok, seorang yang hebat, dia dituduh melakukan penistaan agama. Pada saat itu Bapak Ibu, kita tahu bahwa ada jutaan orang berkumpul di Monas. Mereka berteriak supaya Ahok dipenjara. Teman-teman semuanya, pada saat itu Ahok tidak berdaya. Dia cuma sendirian. Dia adalah manusia biasa. Dia adalah punya keterbatasan. Akhirnya Ahok masuk dalam penjara. Tetapi ada satu hal yang membuat saya terkesima ketika Ahok mengatakan di persidangan, "Ingat, bukan saya yang kalian lawan, tetapi yang kalian lawan adalah Tuhan. Yang kalian lawan adalah Allah. Dan saya percaya bahwa kalian semuanya satu persatu akan dipermalukan." Dan apa yang terjadi teman-teman semuanya seperti yang kita lihat saat ini. Ada banyak mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Ada banyak mereka yang bolak-balik di dalam penjara. Teman-teman semuanya, setelah dia keluar dari penjara, Ahok memberikan satu kesaksian yang sangat menginspirasi saya tentunya, yang sangat memberkati kita semuanya, di mana kesaksian itu sangat menguatkan kita, di mana kesaksian itu bisa membangun satu semangat baru, ada pemulihan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang Ahok katakan, janganlah pernah tinggalkan Tuhan. Anda boleh sendirian, Anda boleh dikecewakan, Anda boleh ditinggalkan oleh siapapun, Anda boleh dikejar-kejar oleh musuh Anda. Tetapi ada satu hal yang mau saya katakan, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atasmu. Tuhanlah yang memberikan pembelaan terhadap Anda. Saya sudah mengalami sendiri. Ahok sudah mengalami sendiri. Dan akhirnya Bapak Ibu, semua apa yang dikatakan Ahok, semua doa Ahok dijawab oleh Tuhan. Luar biasa sekali teman-teman. Pada saat ini, marilah kita saksikan bersama-sama bagaimana kesaksian Ahok, bagaimana iman kepercayaan Ahok kepada Tuhan. Mari kita lihat video yang berikut ini. Artinya saya ada penganut yang percaya, kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, gak mungkin berlaku pada saya. Makanya waktu saya pilkada, orang curang kepada saya, mereka bilang sama saya, "Gimana bos? Kalah." Saya bilang, dicurangi pun atas seizin Allah. Tanpa izin Allahku dan Allahmu juga, saya bilang, tidak mungkin kamu berhasil mencurangi saya. Saya diizinkan oleh Allah, maka bisa masuk ke dalam Makobrimob. Tanpa seizin Allah, nggak bisa. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Mudah-mudahan dia juga menjadi orang yang bertobat mengenal Allah. Sama kayak ditanya wartawan kasus sekarang soal salib gimana. Buat orang Kristen tidak akan marah sebetulnya ketika orang mengatakan salib ada jin atau apapun. Toh dia sedang berhadapan dengan Allah. Dan bagi iman saya, Allah saya itu Allah yang hidup.
Allah yang sudah bangkit dari mati. Dia bisa berbuat apa saja. Dunia diciptakan dari dia. Jadi saya tidak. Nah, ini soal keyakinan saya. Jadi kalau ada orang nyakitin saya, ya bisa kita emosi ya. Jadi saya begitu pulang, saya hanya berdoa saja, ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Kalau Tuhan mau menghukum dia, makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari saya berpolitik, dari yang stroke sampai mati banyak. Saya bisa hitung orang-orang itu. Makanya bagi saya pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan saya. Saya tinggal ngadu. Saya katakan ini soal keyakinan. Kami tidak pernah balas. Baik lagi soal itu. Saya tidak pernah mau balas. Kalau dulu mungkin kita emosi ya. Nah, saya belajar menghadapi kasus demi kasus. Saya ditanya dari Romo. Ini mohon maaf, bukan mau ngajak kabar Kristen ya. Saya ditanya dari Romo. Saya bukan Katolik, saya Protestan. Makanya tukang protes melulu kan, Protestan. Saya Protestan. Itu Uskup Agung jenguk saya. Dia tanya satu pertanyaan menarik. Pak Ahok kan orangnya emosional, meledak-meledak. Kenapa waktu hakim ketok palu yang tidak adil, memutuskan sesuatu berbeda dengan tuntutan jaksa loh sebetulnya. Walaupun hakim berhak, betul Pak ya? Jadi hakim memutuskan sesuatu berbeda sama pasal tuntutan jaksa. Supaya apa? Supaya bisa langsung kurung saya. Kalau pakai tuntutan jaksa kan maksimal 4 tahun. Nggak bisa langsung tangkap saya, harus tunggu inkra. Tapi kepentingan politik, Ahok lebih baik dikurung. Kalau tidak dikurung, bunganya datang gitu banyak. 1.000 lebih orang datang ke balai kota sampai Oktober. Apa nggak kacau balau ibu kota? Satu-satu cara masukin dia. Taruh di Cipinang bahaya juga. Kalau terbunuh gimana? Jadi saya dikarantina lah di Makobrimob. Nggak boleh lihat aspal. Nggak pernah tahu jalan di depan kayak apa. Itu terjadi sama saya. Terus si uskup tanya begini, itu kan banyak wartawan sudah siap live. Kalau yang saya kenal Ahok itu, begitu keluar pasti ngoceh gitu kan, wartawan lagi. Semua stasiun TV nasional kan sedang live. Kok Pak Ahok juga nggak ngomong? Terus mukanya katanya waktu dalam sidang itu, kok bisa begitu alami sampai nunduk lagi, hormatin tuh hakim. Kalau saya udah khawatir Pak waktu nonton TV itu Pak. Saya pikir Pak Ahok akan loncat buka sepatu atau loncat timpuk itu hakim. Ini enggak. Ya, Pak Ahok nunduk, kasih hormat dengan muka tidak marah, tidak dibuat-buat. Sampai turun dari mobil di Cipinang, kita lihat muka Pak Ahok kayak biasa aja. Nah saya jujur, waktu di mobil tuh kayak ikut tur, lucu loh. Wah seneng saya di mobil. Begitu masuk ke Cipinang, plang, saya dengar pintu besinya. Lagi plang, nggak bisa keluar lagi nih gue nih. Plang, plang, masuk. Tapi di dalam tuh saya bisa tenang banget. Nah, itu uskup tanya sama saya. Saya bilang saya nggak bisa jelasin waktu itu. Ada damai sejahtera di saya yang saya nggak bisa jelasin sama orang. Saya nggak bisa jelasin. Saya betul-betul damai. Ini Pak Janda saksi nih. Saya betul-betul tenang aja dari putusin vonis gitu. Bukan berlebihan. Saya ada damai nggak bisa saya jelasin. Akhirnya saya temukan itu ada ayatnya ternyata. Di Filipi 4 ayat 7. Dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Damai sejahtera Allah ini akan memelihara
hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Anugerah. Jadi Allah saya mengizinkan ini terjadi pada saya. Dia juga memberikan anugerah damai sejahtera pada saya saat itu. Ini anugerah. Makanya saya bisa langsung melihat ke sejarah 500 tahun yang lalu, ketika kaum reformator dibakar hidup-hidup oleh putusan gereja juga, mereka bisa sambil dibakar sambil nyanyi himne dukung satu dengan yang lain. Itu yang membuat John Calvin, seorang pengacara, jadi bertobat menjadi teolog Kristen Calvinis. Karena dia melihat orang dibakar ini punya damai sejahtera. Lalu dia masuk ke dalam Alkitab, saya cerita sama uskup itu. Ketika Stefanus ditimpuk mau mati, dia nggak marah, dia malah berdiri minta Tuhan terima rohnya dia. Kalau kita balik ke Yesus sendiri, orang Kristen percaya Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Jadi firman Tuhan jadi manusia itu Yesus. Maka ketika Yesus disalib, roh Allah meninggalkan dia. Harusnya secara psikologi dia teriak. Maka dia teriak, Allah, Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Secara psikologi Yesus harusnya maki-maki orang, teriak-teriak. Tapi dia gitu tenang. Saya yakin ini adalah anugerah damai sejahtera Allah pada dia. Itu yang saya alami. Jadi saya percaya kalau Allah mengizinkan seorang jadi martir, ditembak pun, dihukum pancung pun, dia pasti punya damai sejahtera itu. Asal itu dari Allah. Teman-teman semuanya, itulah tadi kesaksian dari seorang Ahok. Itulah iman Ahok dan kepercayaan dia kepada Tuhan. Tak ada yang diragukan. Ya. Dia tidak punya keraguan-raguan kepada Tuhan dia. Dia sangat percaya. Ketika dia sendirian, ketika dia dikepung berapa juta orang, ketika dia di dalam penjara, dia cuma mengandalkan Tuhannya. Dia cuma mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, bahwa dialah yang membela Ahok. Ya. Dan terbukti teman-teman, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan sampai hari ini, orang-orang yang menzolimi Ahok, orang-orang yang memfitnah, semuanya sudah dipanggil oleh Tuhan. Mereka bolak-balik di dalam penjara. Sudah tidak ada lagi damai. Sudah tidak ada lagi damai di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang kita lihat Ahok sekarang, dia semakin bersinar. Dia semakin diangkat oleh Tuhan. Ya. Satu hal yang mau saya katakan, Anda boleh sendirian teman-teman. Anda boleh bersedih. Anda boleh ditinggalkan oleh keluarga Anda. Anda boleh dikejar-kejar oleh musuh Anda. Janganlah pernah takut. Karena ada Tuhan yang menjadi pembela Anda. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia ada di mana saja, kapan saja. Tetapi masalahnya, bagaimana kita, pribadi kita, mau bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita mau mengandalkan Tuhan. Saya ajak kita semuanya, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.